Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kembali lagi dalam program Podcast Infomu, di mana program-program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Disiarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja, nomor 136, Kota Medan. Hari ini Bes sangat bangga sekali karena kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Bes baru lahir, beliau udah berorganisasi. Gimana? 30 tahun lebih berorganisasi. Beliau merupakan kader Muhammadiyah Tulen. Berorganisasi banyak, bahkan pernah menjadi bendahara umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di tahun 1993 hingga 1997. Dan saat ini, insya Allah, beliau mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 4. Kita sapa narasumber kita pada hari ini, ada Buya Haji Syamsyir Alam Lubis, SAG MM. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Buya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Ya. Kesibukannya gimana Buya di seminggu-seminggu ini? Ya, kesibukan karena sekarang memang tahun politik, kemudian kita diharuskan juga untuk mensosialisasikan sesuai dengan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, semua caleg dan partai harus berperan di dalam mensukseskan pemilu tahun 2024. Tentu di sana sini ya punya kesibukan lah gitu. Mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah bisa melihat bagaimana kostum pakaiannya Buya itu udah ciri khas dari partai apa ya? Partai Umat ya Buya. Ya. Bes warnanya hampir mirip ya. Tinggal hitamnya. Ada hitam. Oke, Buya kan berorganisasi itu dari tahun 1989 sampai sekarang kader Muhammadiyah juga, dan sekarang siap untuk mencalonkan diri. Tapi sebelum ke politik ini, mungkin boleh diinformasikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah tentang berorganisasinya Buya Syamsyir Alam. Ya, syukron sahabat dakwah, bahwa Allah menganugerahkan sejak kecil memang dilahirkan senang berorganisasi. Di Muallimin Muhammadiyah Silaping, Sumatera Barat, itu juga sudah aktif di IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian di Ikatan Seniman Budayawan Muhammadiyah. Jadi IPM di sana itu adalah diisi oleh putra-putra atau santri-santri dari Muallimin Muhammadiyah itu. Sehingga di situ kita udah terlatih. Maka di sana dulu anak-anak muallimin ISBM itu, Ikatan Seniman Budayawan Muhammadiyah, itu diundang oleh berbagai kecamatan di Pasaman Barat itu untuk menghibur kalau ada yang pesta, baik anak keluarga, baik anak-anak orang yang memang membutuhkan hiburan. Itu dulu awalnya. Jadi terbiasa. Kemudian menamatkan muallimin atau aliyah itu tahun 77. Jadi setelah itu berangkat ke Medan. Nah, di Medan ini sampai ingat betul saya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1977. Iya. Sudah berapa? Sudah lumayan lama. Pada waktu itu memang dari Pasaman Barat masuk ke Madinah masih berjalan kaki. Ya, sejauh 56 km baru sampai mendapatkan bus. Waktu itu saya ingat bus Sari Bunga di Simpang Gambir, terus ke Serimpuan, Sibolga, baru ke Medan. Lama sekali dulu, 5 hari baru sampai ke Medan. Masih terngiang sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian sampai di Medan memang ya karena belum pernah ke Medan, karena jauh hubungan, tapi Medan itu tidak asing lagi gitu ya. Karena udah terampil di Muhammadiyah, ya berkhutbah udah diajarkan sejak sanawiyah aliyah, alhamdulillah bisa untuk melakukan khutbah itu
dengan baik ya, karena diatur oleh Muhammadiyah di sana. Maka itulah saya sampai sekarang tidak lupa gitu. Jumat pertama saya di Medan itu pada tanggal 12 hari Jumat tahun 77 itu bulan Desember, Masjid Muhammadiyah Taqwa Jalan Mandeling itu pada waktu itu saya dibawa ke situ untuk Jumatan. Ya, ketika menjelang Jumat itu ada Pak Bokar namanya, pengurus masjid, tiba-tiba mengumumkan. Saya ingat betul Pak Husen, namanya Ustaz Husen, tidak datang jadwal itu. Tidak ada pengganti. Lalu diumumkan oleh Pak Bokar ini, siapa yang bisa menggantikan. 3 kali. 3 kali. Tidak ada yang naik. Ya, saya masih waktu itu muda, 17 tahun. Apa saya pantas gitu ya, berbaju lengan pendek gitu. Akhirnya karena disampaikan, udahlah kita sholat zuhur aja. Wah, saya sebagai anak Muhammadiyah kader di Sumatera Barat merasa nggak bisa ini. Saya mengacungkan, boleh nggak saya? Iya boleh katanya. Begitu saya naik ya memang udah terbiasa nggak pakai buku gitu ya. Ya khutbah lah. Alhamdulillah selesai sampai terakhir. Itu ingat sekali. Dan kemudian saya selesai salam itu dikerbuti orang, disalami gitu. Karena anak kecil yang menggantikan dan menyelamatkan Jumat pada waktu itu. Itu pengalaman yang sangat. Dari Sumatera Barat di Medan itu ya Bu ya? Iya, iya. Sampai sekarang masih ingat ya? Masih ingat. Ya itulah, maka dengan modal seperti itu saya pun merasa oh ya enak di Medan ini gitu ya. Kemudian ya berkembang dan cepat sekali tersiar karena Jumat gitu ya. Ada anak muda baru, anak sekolah, anak IPM. Ya udah. Ternyata viral itu dari dulu udah ada ya. Ini salah satu contoh viralnya ya. Dimanfaatkan terus. Ya, alhamdulillah sejak itu saya dikirim, dibikin jadwal-jadwal khutbah Jumat di terutama Masjid Muhammadiyah ada di Pertiwi waktu itu. Ada di Jalan Pahlawan, ada beberapa tempat dan Mandala gitu. Iya. Jadi bisa dibilang itu awal mulanya dari perjuangan Buya di itu ya pertama. Sampai sekarang juga kader Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan sekarang kader Partai Umat. Iya. Kan kesiapan Buya ini gimana nih menghadapi pemilu di 2024 ya? Iya, kalau ini kan saya sudah ya alhamdulillah dianugerahkan Tuhan juga. Dulu tahun 77 itu 97 itu bersama Mas Amin di Jakarta sama-sama mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional. Saya mendirikan DKI sama Jakarta Selatan. Cuman waktu itu karena saya aktif di pengusaha Muhammadiyah, pengusaha muda Muhammadiyah, saya tidak langsung ikut jadi pimpinan atau pengurus di partai, tapi membesarkan partai itu ya saya doronglah siapa-siapa yang mau naik jadi anggota dewan ataupun pimpinan-pimpinan di partai. Alhamdulillah. Kemudian saya tahun 2004 karena Krismon perusahaan kami agak goyang karena misalnya banyak di properti. Ya misalnya kerjasama dengan PD Pasar Jaya, yaitu DKI Jakarta membangun Pasar Abang, Jatinegara, dan pasar-pasar lainnya di Jakarta itu. Setelah itu terpuruk, maka kita agak lesulah sedikit. Kemudian saya merencana pertama saya sudah buka kerjasama dengan Ibu Rini Suwandi. Waktu itu dia Menteri Perdagangan dengan membangun Kanzen, semacam Honda gitu. Jadi saya memegang pemasaran yaitu Sumatera itu dengan Bali gitu. Jadi saya dikasih khusus untuk menangani itu. Alhamdulillah jalan. Sumatera Barat itu bisa berkembang pesat pada waktu itu. Kemudian tahun 2004 itu saya betul-betul pulang ke kampung bersama keluarga, membangun kebun rencana. Oleh masyarakat mendorong saya untuk ikut caleg gitu. Ya karena
masyarakat. Saya bilang saya tidak orang baru lagi di sini, nggak usah. Abang nggak usah ikut kampanye, kami aja gitu. Alhamdulillah saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Amanat Nasional. Sekarang ya di calon DPR RI ya Bu ya. Nah, sekarang alhamdulillah itulah tahun 2019 saya setelah habis masa jabatan saya di Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Pasaman Barat, kemudian saya juga di Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pasaman Barat, saya ke Medan. Begitu saya ke Medan, saya mendirikan koperasi juga di sini, UMKM. Alhamdulillah berjalan, kemudian gubernur mengasih proyek pertama kepada kami itu yang dinamakan adalah Pasar Murah. Pasar Murah. Pasar Murah yang diberikan waktu itu dialokasikan 10 miliar oleh kantor gubernur sama BPBD karena pada waktu itu ada COVID di awal itu. Maka bulan Ramadan tahun 2020 itu kita laksanakan mulai berhasil. Kemudian oleh Pak Amin, mendengar saya sudah di Medan, Pak Amin mendirikan partai baru gitu. Nah, saya mikir-mikir, udah capek di partai. Akhirnya saya bilang, Pak Amin kontak saya melalui orang, bagaimana Buya itu? Saya bilang, ya kalau Pak Amin betul-betul sudah keluar dan berniat betul mendirikan partai yang Islami, lillahi rabbil alamin, dan pada waktu sudah ditentukan namanya Partai Umat, oke. Jadi maka saya pendiri Partai Umat. Dan saya menjadi ketua pertama, kemudian sekarang ketua Majelis Syuro kalau istilahnya, atau Majelis Pengawas Partai Umat Sumatera Utara. Jadi memang dasarnya itu dorongan dari masyarakat di sana. Dari masyarakat. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau dari dukungan keluarga hari ini aja didampingi sama Bunda yang merupakan kader Aisyah. Itu gimana nih? Ya, dukungan keluarga alhamdulillah sejak dulu tidak ada masalah. Kami, anak-anak saya lahir di Medan. Kemudian begitu saya terpilih di Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Bandung tahun 93, saya menjadi bendahara umum, itu saya langsung pindah aja gitu. Padahal tidak punya rumah di sana, nggak ada. Ya udah, karena keluarga saya tanya gimana, ya oke jalan aja, pindah ke sana, digotong aja. Sampai di sana baru dicari rumah tempat sewa dulu, sewa rumah. Alhamdulillah banyak yang menolong juga, dapat itu. Jadi dukungan keluarga itu alhamdulillah tidak pernah menjadi kendala, malah menjadi disupport terus dalam baik di Muhammadiyah, baik di politik. Oke. Baik Bu, ini terkait dengan Partai Umat saat ini kan bisa dibilang kan partai yang baru didirikan juga kan. Bagaimana terkait dengan proses perekrutan kadernya? Banyak mungkin yang bertanya, kader Partai Umat jauh dari persyarikatan, itu gimana? Partai Umat Sumatera Utara ini sebenarnya kita coba melakukan pendekatan kepada Muhammadiyah. Ya, saya 2 kali saya bawa Mas Amin Rais ketemu PWM di sini untuk memperkenalkan Partai Umat. Kemudian saya bawa juga Mas Amin dengan rombongan dengan Ketua PW Al-Wasliyah Dedi Iskandar. Udah 3 kali saya bawa ke sana juga. Jadi pendiri dan ketum dari Partai Umat itu sudah dari awal kita dekatkan dengan Muhammadiyah. Cuman kan kita tahu bahwa pada waktu itu ada 2 tahun kita sangat sulit berkomunikasi karena memang ada COVID-19 itu. Jadi COVID-19 itu banyak juga mengurangi sosialisasi kita. Tapi kalau saya lihat Muhammadiyah dengan Partai Umat kedekatannya sangat dekat dan bukan jaga jarak. Tapi hanya kata Bang Masim, ya kita ke semua partai sih kita jaga kedekatan saja gitu, bukan jaga jarak. Kalau jaga jarak ya berarti berbeda gitu. Jadi karena jaga kedekatan ya kita juga begitu. Kalau pribadi saya sih nggak ada masalah karena kader Muhammadiyah.
kawan-kawan saya coba dekatkan, dan hampir pendirian pertama di daerah-daerah itu anak-anak kader saya di Pemuda Muhammadiyah, di NA sampai ke Nias. Itu dalam waktu sebulan saya bisa mendirikan 20 kabupaten kota hanya berkat telepon saja. Itu karena kader-kader kita di Muhammadiyah itu banyak. Kendati pun belakangan mereka tidak kuat, tapi sudah ada yang direkrut mereka untuk mendukung gitu. Kenapa seolah-olah mungkin ada pertanyaan seperti itu? Sebenarnya tidak. Berarti tidak. Cuman ada upaya dari beberapa komunitas mungkin atau apa yang mencoba supaya Partai Umat ini tidak leading betul di Muhammadiyah. Tapi bagi saya itu tidak ada masalah, karena Muhammadiyah dengan Partai Umat, ya karena pendiri Partai Umat itu pun adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah gitu. Kemudian di mana-mana juga banyak yang bergabung. Saya kira itu ya nggak menjadi kendala, tidak menjadi. Kalau sekarang kita rasakan ya justru dukungan dari Muhammadiyah itu sangat kuat. Saya rasakan cabang-cabang banyak yang bikin khusus dukungan kepada terutama ke saya. Saya lihat ada setiap pengajian saya diundang untuk memperkenalkan apa semua. Jadi saya kira tidak apa. Ya, kita berharap juga seperti itu supaya memang ya partai ini partai Islam, kemudian partai yang menyandang perubahan ke depan kepada yang lebih baik, insya Allah. Baik Buya, kita tahan dulu Buya, perbincangan kita tim bilang tadi udah satu. Iya. Oke. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan BES bersama Buya Syamsyir Alam Lubis SAGMM yang merupakan calon legislatif DPR RI Dapil Sumut 1 dari Partai Umat dengan nomor urut 4. Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Muhammadiyah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Buya Haji Syamsyir Alam Lubis SAGMM yang merupakan calon legislatif dan anggota DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 4 dari Partai Umat. Kita lanjutkan lagi ya Buya perbincangan kita. Masih terkait dengan Partai Umat nih, untuk menegaskan juga kepada masyarakat, tadi juga Buya sempat menyampaikan bahwa itu tidak benar. Nah, ini mampukah Partai Umat itu dekat dengan spirit dan aspirasi warga Muhammadiyah? Ya, sahabat dakwah dan Adinda BES ini, pertanyaan memang agak sulit disampaikan kalau hanya narasi kita bicara saja. Tapi kalau fakta sebenarnya ya bahwa caleg-caleg kita itu banyak yang memang warga persyarikatan. Saya kira tidak begitu sulit. Yang sekarang ini kan seperti Kota Medan itu ada di Dapil 2, ada di sana Ustadz Irsyad, ada kawan-kawannya lain. Kemudian di Dapil 3 ada Al Fikri, Ketua Kokam gitu ya kan.
Kemudian di dapil-dapil lain itu banyak juga yang memang mewakili perempuan juga banyak. Seperti Umi ini juga di dapil 2 Sumut ikut berpartisipasi, Aisyah gitu ya kan. Kemudian ada juga di dapil 1 Deli Serdang itu Lubuk Pakam, ada 5 kecamatan di sana sampai ke Galang, itu juga kader IPM. Itu Husnul Khatimah, Ananda Lubis, dia itu sarjana dari UUM Malaysia gitu ya. Dia nomor 2 di sana dikasih oleh pimpin daerah. Kemudian di Deli Serdang justru ketua PD-nya, PD Partai Umat Deli Serdang itu ketua ranting Muhammadiyah yang sekarang memang nggak boleh dipilih lagi, itu Mas Suhendra. Dan sekarang dia caleg juga untuk dapil 4 nomor 1 gitu. Kemudian ada juga di dapil Sumut itu yang anggota Muhammadiyah juga di Pancur Batu itu mencaleg di provinsi Saring Tarigan gitu. Kemudian ada Ustadz muda kita di dapil provinsi juga, dapil 3 itu Ustadz Daka Simanjuntak. Banyak ya. Belum lagi yang lain-lain yang belum kita sebutkan di daerah-daerah seperti di Tapanuli Selatan, memang di sana pada tahun ini mereka gagal untuk ikut mencaleg sama di Sirimpuan. Tapi kalau di Panyabungan mereka kuat. Ada mantan ketua Golkar dan mantan ketua DPRD Kabupaten Madinah, yaitu menjadi ketua PD Partai Umat, kemudian dia calon legislatif untuk provinsi, Imran Haitami SH. Nah, itu peluangnya besar gitu. Belum lagi yang ada di dapil-dapil itu banyak yang anak-anak Muhammadiyah. Ada di Sibolga, kemudian ada di Labuhan Batu gitu ya, ada di malah di Tanjung Balai ketua pemuda Muhammadiyah juga dia, Yuha IPM daerah. Dia ketua daerah Partai Umat dan dia caleg juga gitu. Jadi banyak. Alhamdulillah. Di Siantar juga ada. Kemudian untuk Kabupaten Pak Ridwan Piliang, ketua Korup Mubalik Muhammadiyah Kota Medan itu caleg di dapil 6 itu provinsi gitu. Kemudian ada di dapil Asahan itu ada 2 orang, ada Kutri Siregar, kemudian ada Zulkifli. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah kita juga. Alhamdulillah tidak usah diragukan, yang kita berharap memang terjadi simbiosis yang bagus antara Partai Umat, terutama para caleg-calegnya pada perhelatan nanti tanggal 14 Februari. Saya sebagai pendiri Partai Umat dan ketua Majelis Syuro Sumatera Utara itu mengharapkan kepada ya seluruh kekuatan Muhammadiyah ya memberikan dukungan kepada caleg-caleg. Dan kalau memang calegnya tidak dikenal, ya udah pilih saja partainya ya, logonya, tusuk saja itu. Nanti kami yang mengalokasikannya kepada siapa. Dan banyak kok yang insya Allah di dapil kita, dapil 6 itu di Percut itu juga ada 3 orang di situ anak-anak Muhammadiyah. Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Mungkin ada masyarakat awam yang masih belum tahu kalau Partai Umat di nomor berapa dia Bu ya? Ya, ini memang kita sudah sosialisasikan baik di media sosial, demikian juga melalui APK, alat peraga kampanye, ada bendera, ada baliho-baliho, ada stiker-stiker. Jadi Partai Umat itu bagus sekali. Ya, di namanya Partai Umat. Pemilunya tahun 2024. Nomor partainya 24. Nah, nanti kalau saya nomor 4 gitu di DPR RI. Jadi mudah itu mengingatnya. Jadi paling terakhir
Jadi kalau pertama itu PKB, Ya, PKB. deret 4, deret terus, terakhir hanya 2 di bawah itu. Nah, terakhir itu kolom Partai Umat. Jadi mudah sekali untuk mencari di mana posisi Partai Umat. Gitu. Oke. Kalau surat suaranya, kalau anggota DPR RI dia warna Kuning kuning ya Bu ya? Kuning. Oke. List kuning. List kuning. Baik Bu ya, tadi kita udah bincang terkait dengan ternyata memang banyak sekali memang kader-kader Muhammadiyah juga di Partai Umat itu sendiri. Untuk basis kekuatan Partai Umat selain Muhammadiyah itu di mana? Kalau basis kekuatan Partai Umat itu mungkin saya coba gambarkan dulu secara nasional ya. Secara nasional itu yang paling kuat ya Jogja gitu ya. Jaya. Yang kedua baru DKI. Kemudian ada Jawa Barat, Banten, iya kan. Kemudian tidak hanya di situ, di Jawa Timur juga kuat. Nah, lebih kuat itu. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur itu kuat. Kalau lebih kita apakan ke daerah pemilihan tingkat 2, itu Depok di Jawa Barat itu ya sangat berpotensi mereka mendapatkan 2 atau 3 kursi dalam satu dapil. Nanti kalau di situ ada 50 kursi, mungkin saya dengar kemarin saya berkunjung ke sana, bisa mereka dapat minimal 1 fraksi, yaitu 7 atau 8 kursi. Kemudian Aceh juga lumayan kuat. Aceh. Yang lebih Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ketum itu di dapil 1 jadi caleg ketum Partai Umat, Dr. Ridho Rahmadi itu. Jadi ditempatkan di sana oleh Pak Amin, dan Pak Amin sering sekali turun ke Sumatera Barat itu. Itu lebih Sumatera Utara juga tidak kalah pentingnya dari yang lain. Cuman memang ya karena Sumatera Utara ini sangat beragam, kemudian kita di beberapa daerah ada minoritas ya seperti Nias, kemudian Pak Dairi dan memang kader caleg-caleg kita itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang belum penuh semua seperti partai besar ya. Saya kira itu bisa dimaklumi karena waktu yang sangat singkat juga. Karena dulu kita bertarung lama di Kumham ya memperjuangkan. Kemudian kita verifikasi faktual lagi. Pernah kita dideponorin, disingkirkan, berjuang lagi. Alhamdulillah, makanya kita dapat nomor 24, padahal partai itu kan cuman 18. Jadi 1 sampai 17. Akhirnya karena kita sudah tidak diikutkan pada waktu itu dan kita dicoret, Partai Umat ini, ya kita berjuang, dimasukkanlah pada waktu KPU mengumumkan partai-partai Aceh, 6 partai. Akhirnya kan 23. Barulah Partai Umat, alhamdulillah dengan izin Allah, gol menjadi peserta pemilu, maka dia nomor 24. Insya Allah bagi pemirsa, bagi sahabat dakwah, warga Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah ini mungkin jadi sedikit pendorong memberikan motivasi bagaimana memperjuangkan kebenaran dan kebaikan itu. Bu ya, optimis dari Partai Umat itu bisa meraih kursi di DPR RI, DPRD provinsi, bahkan DPRD kabupaten kota itu seperti apa? Di DPR RI sesuai dengan Rakernas kita dan beberapa kali kita pertemuan pembekalan caleg pusat itu, ya kita ada memberikan Pak Amin itu mengatakan kalau untuk parliamentary school insya Allah. Tapi apakah itu 5 atau 7 atau 8% atau 2 digit? Ini adalah memang perlu kekuatan kesatuan umat ya, umat untuk bukan memporsir tapi bagaimana bekerja ikhlas ya, berjuang dengan baik ya, apalagi kita tidak punya modal gizi, uang yang banyak seperti yang lain, tapi kita ada modal sosial yang sangat tinggi. Jadi peluangnya alhamdulillah untuk DPR RI, kalau untuk parliamentary school kita optimis. Tapi kita tidak bisa menyebut angka berapa persen secara pasti. Ya nantilah
Kemudian untuk kabupaten provinsi, ya provinsi kita kemarin sudah hitung setelah DPT, DCT, setelah calon tetap dari awal kita targetkan 10 kursi, akhirnya kemarin kita 7 kursi. Karena ada beberapa hal yang tidak gol, akhirnya dia tidak bisa ikut konsultasi. Jadi 7 kursi insya Allah. Ini udah dekat nih Bu ya, pemilu kan? Sangat dekat. Sangat dekat, tinggal menghitung hari. Iya, kan? Sebulan lagi. Iya. Ada pro dan kontra mungkin atas kesiapan proses pelaksanaannya. Kalau komentar dari Buya Syamsul Alam tentang kesiapan pelaksanaan pemilu itu sendiri seperti apa Bu ya? Ya sahabat dakwah dan ADPS ini, proses ini sebenarnya ada, ya baik bagi partai yang lama, baik bagi partai yang baru, itu sama-sama. Karena tidak ada partai baru yang berani menyatakan bahwa kami punya kekuatan seperti ini. Apalagi sekarang ada kaitan dengan capres ini. Nah, ini ada peluang. Jadi partai umat ini berpeluang besar dengan capres nomor 1 itu. Nah, sangat berpeluang besar. Nah, jadi apalagi dengan Amin, yaitu Anies sama Muhaimin. Ini seolah kekuatan Muhammadiyah dengan NU ini sudah menyatu gitu. Kendati pun ya tentu di berbagai masih ada plus minusnya, biasalah. Tapi saya kira lebih mengerucut nanti ini, kalaupun ada tantangan, kalaupun ada sliding dari mana-mana, ya kita sudah niat ikhlas bahwa ya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Itu kan tagline kita. Kenapa? Karena Allah SWT menyatakan amar makruf nahi mungkar itu adalah tugas yang selama ini sudah kita kerjakan. Muhammadiyah sudah mengerjakannya, ormas-ormas lain sudah mengerjakannya. Tapi menurut Prof. Amin Rais ada yang belum terlaksana oleh ormas-ormas besar itu. Apa itu? An-nahyu aniz zulmi, yaitu adalah mencegah kezaliman. Kemudian dalam hal ini adalah penegakan keadilan. Al-amru bil adli. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah dan lain-lain secara langsung. Itu bisa dilakukan oleh negara, oleh eksekutif, oleh legislatif, oleh yudikatif. Jadi untuk itulah yang sekarang kita lihat posisi eksekutif, legislatif, yudikatif tidak mesra sekali dan malah menjadi bumerang bagi rakyat ini. Ya ini kesempatan kita untuk mendorong umat, mendukung partai umat dan partai-partai yang berbasis keislaman dan perubahan ke depan ini, caleg-calegnya dipilih. Nah, ini yang harapan kita kepada masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Buya. Buya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, itu di nomor urut berapa dan apa mungkin disampaikan? Ya, sahabat dakwah sekalian, alhamdulillah saya di Dapil 1 Sumut, itu Deli Serdang, Bedagai, Tebing Tinggi dan Kota Medan. Dan saya itu adalah di nomor urut 4. Ya, nomor 4. Karena kita adalah suara terbanyak, bukan suara nomor 1 itu. Jadi insya Allah saya nomor 4 di Dapil 1 Sumut untuk DPR RI. Ya, siapa itu Pak Mas? Terakhir Buya, harapan dari Buya Syamsul Alam pasca pemilu 2024 ini. Ya, harapan kita pemilu 2024 ini berlangsung dengan tertib, ya jujur dan adil sesuai dengan undang-undang dan PKPU yang sudah mengatur itu. Dan kita berharap juga pada penyelenggara pemilu, yaitu terutama KPU, harus melakukan dengan betul-betul keadilan dan jujur dan benar-benar melaksanakan dengan jurdil itu. Itu harapan kita. Kemudian tidak ada partai-partai yang disudutkan, ya dengan pengertian itu. Dan insya Allah
ke depan bangsa dan negara kita akan terpilih, yaitu eksekutif dan legislatif yang bermartabat. Itu harapan kita dan semoga Allah SWT mengabulkannya. Amin. Baik, Buya, terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Infomu ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Di tengah kesibukan Buya, masih sempat meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di sini, Buya. Kita doakan mudah-mudahan Buya terpilih menjadi anggota DPR RI. Amin. Dan bisa menyuarakan suara-suara masyarakat, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, Buya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu tadi perbincangan BES bersama dengan Buya Haji Syamsyir Alam Lubis SAGMM selaku calon legislatif anggota DPR RI Dapil 1 Sumut nomor urut 4 dari Partai Umat 24 tahun 2024. 14 Februari. Ada 4-nya juga. Iya. Ada apa dengan angka itu? Mudah-mudahan angka yang sangat menarik. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Muhammadiyah Sumut Channel supaya konten-konten yang kita hadirkan dan kita lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan program-program yang menarik. Kini saatnya saya Wisnu Graha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.